Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah masuk malam Jumat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perkenalan saya dengan sholawat ini ketika saya ada di tahanan. Waktu itu ya lagi bandel-bandelnya, lagi nakal-nakalnya, lagi nyusahin orang, lagi hidup gak manfaat, lagi hidup gak mutu banget dah. Kemudian saya di penjara. Di penjara tuh namanya gue di penjara ya, tahanan ya. Tapi bukan tahanan apa sih, tahanan polisi doang. Nah, saya mendengar gitu ya dari dulu gitu tentang sholawat. Termasuk pernah ketika dari kecil kemudian kemudian di bangku aliyah. Nah, pas yang di bangku kuliah tuh emang agak lupa dah tuh. Sama sholat juga gak perhatian, cuma ngajar yang wajib aja gitu. Terus izin Allah Subhanahu wa taala kembali mengingat memori tentang sholawat ketika 98 dan 99 di penjara. Nah, saya dulu mendengar gitu dari para guru, tentu soal nyari keberkahan, nyari pahala, nyari kebaikan, bentuk kecintaan juga kita kepada Rasul, itu sih nggak usah diraguin. Kita berselawat, ya itu memang begitu. Tapi yang menarik adalah namanya juga kita hidup di dunia kan, pasti juga ada keinginan, ada masalah, ada impian, cita-cita gitu. Nah, guru-guru saya itu ya pada bicara tentang kekuatan sholawat. Nah, ucapan-ucapan para guru itu muncul gitu loh ketika saya dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah gitu. Apa kata guru-guru zaman dulu nih, macam-macam nih. Ada yang bilang begini, udah kalau mau apa-apa sholawat aja gitu. Ada lagi yang bilang kalau kurang duit, butuh makanan, kalau ada ongkos, butuh kendaraan, sholawat aja gitu. Ada lagi kemudian yang bicara, kalau kalian ini santri gitu. Waktu itu saya sempat nyantri di beberapa pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY gitu ya. Terus kata guru-guru nih, kalau kamu nanti jadi santri terus pengen punya pesantren terus pakai duit, itu bukan santri, bukan kiai gitu. Udah pakai sholawat aja, beli tanah, beli apa gitu. Ada lagi guru-guru yang ngomong kalau punya penyakit pegang bagian mana yang sakit, sholawatin aja yang rutin, insya Allah sembuh tuh penyakit gitu. Ada lagi yang ngomong kalau pengen punya rumah, sholawatin aja gitu. Emang saya pernah deket juga lagi satu guru yang asal ngasih nasihat tuh sholawat ya gitu. Saya gak ada amalan lain, tapi saya masih bagus kan ya ngajarin sholawat, istighfar, tasbih ya, kemudian baca Quran gitu. Ya. Ada juga guru-guru ngomong juga kalau hidupnya susah sholawat terus jadi kaya. Lah, siapa juga kan yang gak mau hidup senang gitu. Siapa juga yang gak mau hidup serba cukup, bisa bantu orang. Siapa juga yang gak mau kaya kan. Walaupun ada orang yang secara ngomong sih kayaknya anti banget sama soal kaya, tapi kalau dikasih susah kan juga ya, bisa jadi gak tahan gitu. Nah, pada saat di penjara itulah saya pakai kekuatan sholawat. Lapar, pengen makan, saya sholawat deh. Ya datang aja tuh makanan, bener itu. Ada aja judulnya. Terus saya bilang saya di penjara tapi pengen megang duit, gimana caranya ya gitu. Kan kita suka beli gorengan tuh dari balik tembok. Ntar pakai apa gitu, ntar lempar lah dari depan, dikasih galah, terus kita digendong sama teman sekamar, terus ngambil dari lubang angin di atas gitu. Nah, praktek sholawat
Kenapa jadi yakin? Karena emang saat itu susah gitu, banyak kesulitan gitu. Jadi begitu baca sholawat, deng 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 gitu, kebuka, kayak demen gitu. Jadi benar nih gitu, benar nih sholawat top banget nih sholawat gitu. Nah terus saya jajal tuh buka pintu tahanan, buka pintu penjara, menyelesaikan masalah sama sholawat. Saya hajar tuh 4.444 kali gitu. Ya, ada orang sih yang ngomong, siapa yang nyuruh tuh baca 100 sih, kagak ada yang nyuruh, apalagi 1.000, apalagi 444 kali gitu. Ya nggak tahu ya, kalau buat saya kan disuruhnya kan baca sebanyak-banyaknya ya kan, disuruh baca itu sebanyak-banyaknya gitu. Nah ketika baca sebanyak-banyaknya itu kan memang beda persepsi gitu kan. Nah kalau baca 10 kan berarti belum baca sebanyak-banyaknya gitu. Kalau baca 100 ya ukuran kita lagi susah kok. Kan saya udah bilang kalau lagi susah lipetin bacaannya, di double-doublein jumlahnya gitu. Ya udah saya baca tuh 4.444 kali, 2,5 jam sampai 3 jam. Dulu nggak punya tasbih, pakai kertas. Jadi satu lintingan kertas itu isinya 100, jadi 44 lintingan kertas. Zaman itu tuh bener loh, kebuka tuh pintu penjara. Saya sejak baca sholawat tidak tidur di dalam sel, tapi tidurnya di ruangan Kapolsek. Keren banget dah. Makan juga puas gitu, karena disuruh beli ini beli itu. Walaupun saya jadi pembantu ya gitu, maksudnya ya nyuci mobil, nyuci motor, ya nggak apa-apa daripada di dalam kan gitu. Wah sholawat top banget ya, top banget. Udah dah, habis itu saya pakai bot itu macam-macam, sampai kemudian saya kampanye tentang sholawat. Ayo kita bersolawat supaya hidup jadi mudah. Ada teman-teman saya yang non muslim ya, ada yang turunan Cina ya, kemudian juga ya non muslim lah, tapi pernah testimoni tuh kan ikutin nete deh, ikutin ustad nih, saya baca sholawat, iya loh tembus loh gitu kata. Iya mungkin lah. Kita kan kalau urusan susah-susah nih di Indonesia lah ya, di sehari-hari kita nih, terus kita bilang kan, bang ada salam bang gitu. Dari siapa? Kayak kagak apa namanya, hormat gitu ya, kayak kagak ada moodnya gitu. Terus tapi kita nyebut nama orang yang dia itu cinta, kita nyebut nama orang yang dia itu punya utang budi ya. Kita nyebut nama orang yang dia itu hormat. Dari Pak Anu bang, loh kamu kenal sama dia? Kenal lah bang, saya pernah begini. Hai sini urusan ente beres dah gitu. Nah coba itu kan namanya apa ya, nyebut nama orang yang bukan orang suci gitu kan, bukan kekasihnya Allah, belum tentu kekasihnya Allah, bukan bukan orang istimewa dan bukan utusan Allah. Nah ini kan, kalau kita bersalawat kan kita nyebut nama Rasul, itu yang bikin istimewa itu ya. Sebelum kita ngucap pengen apa gitu ya kita ngomongnya sama Allah gitu, tapi lewat baca sholawat. Wah itu kabul banget ya. Salawatnya saya salawat biasa aja, bukan salawat naria juga, bukan salawat fatih juga, bukan salawat munjiat, salawat biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi gitu ya. Baca bareng, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Nah itu doang ya. Nah, kadang kalau lagi capek sallallahu ala Muhammad aja nggak apa-apa gitu.
Nah, dengan kita nyebut nama Rasul, emang udah urusan lancar aja begitu. Ada aja begitu. Serius ini. Kadang-kadang kita cuma megang kartu nama siapa gitu loh, urusannya dilancar, betul nggak? Kita punya cap, apa gitu. Jadi ya, buat teman-teman gitu ya, ayolah, salawat lah. Yang masih ngekos, yang masih ngontrak, ya nggak? Yang duit masih dibagi sama orang tua, yang kalau nggak dikirim nggak jajan, kalau nggak dikirim nggak bayar kos, kalau nggak dikirim kemudian nggak makan, yang hidupnya lagi pada susah, udah bismillah, mau ngapain juga sih? Minimal kan ketika kita bersolawat kita nggak ngeluh gitu kan, nggak sempet kita ngeluh karena kita habis sama solawat. Nah, dalam satu riwayat yang panjang sekali, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, bagaimana kalau dia berselawat sama Rasulullah itu, buat Rasulullah itu sepertiga gitu. Terus kata Rasulullah, ya nambahin lebih bagus. Jadi kalau gitu setengah, nambahin lebih bagus. Maksudnya dari 24 jam yang dia punya gitu kan. Udah kalau gitu gini deh, aku nggak minta langsung sholawat aja terus gitu. Jadi semua buat engkau ya Rasulullah. Jadi doanya nggak ada buat dia, buat Rasul. Kan sholawat itu doa kan, mendoakan Rasul kan. Ya Allah, berikanlah sholawat pada Rasul, salam dan keberkahan kepada Rasul. Nah, dia itu nggak minta gitu loh, buat Rasul aja semua, total buat Rasul. Beda sama kita kan, kalau kita baca sholawat nih sekali kan, tapi doanya panjang gitu. Bener gak? Kan baca sholawat nih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu kan, sekali. Tapi habis itu doanya bisa 10 menit atau 5 menit atau 15 menit. Ya. Misalnya Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu ala ahdika wa dika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzubika min. Itu kan namanya doa gitu. Tapi sholawatnya cuma sekali. Nah, sahabat yang satu ini enggak doa malah. Dia pokoknya sholawat aja, dia habisin aja loh buat sholawat pada Rasul. Kata Rasul apa? Idan yughfar dzambuk wa yughfar hammuk. Engkau bakal diampunin dan seluruh apa yang kau inginkan tanpa diminta dikabul. Apa yang kau impikan tanpa kau minta dikabul. Apa yang kau hajatkan kepada Allah tanpa kau minta dikabul. Apa yang menjadi ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, ada sesuatu yang kemudian mengganggu pikiran, semuanya akan disirnain sama Allah ya. Kalau demikian kata Rasulullah, yughfar dzambuk wa yughfar hammuk wa tughfar hammuk. Jadi emang luar biasa itu sedekah, salawat itu top gitu. Buat teman-teman ya bismillah tuh, yang ntar makan ntar kagak, ntar ngejajanin anak ntar kagak, ntar makain istri ntar nggak bisa beliin baju buat istri, nggak bisa nyenengin istri dengan emas, cincin, kalung, gelang, giwang, anting, nggak bisa ya. Boro-boro beli tas yang bagus gitu buat istri, beli tas kresek aja nggak bisa. Terus boro-boro ngasih sama mertua, sama orang tua, yang ada malah utang ya kan. Nah, ketika kemudian itu yang terjadi, sholawat dah ya. Buat yang ngajinya susah, sholawat kan, ngajinya gampang, dikasih guru sama Allah, wasilah sholawat. Buat yang sholat subuh susah, ya coba sholawat, nanti dibangunin malaikat. Buat yang sholat malam gak pernah bisa, ya sholawat deh, nanti sholat malam jadi gampang. Buat yang bodoh banget, belajar kok kayaknya gak bisa-bisa, gak jadi bintang kelas, apalagi bintang sekolahnya, gak jadi bintang kelas, apalagi bintang kampus, sholawat deh. Nanti ada sesuatu yang ngangkat derajat kita, jadi kita jadi bintang gitu, dunia dan akhirat. Dan dengan sholawat itu bukan berarti kita nggak boleh minta sama Allah, kan minta itu ibadah ya, sama Allah minta itu ibadah, bukan berarti kita minta sama Allah itu ngulangin pahala kita di akhirat. Mana ada cerita orang minta jadi berkurang pahala di akhirat. Justru dengan kita minta sama Allah ya, pahala dan kebaikan kita nambah, karena kan doa kita jadi amal soleh kita gitu. Amal soleh dan salawat semuanya insya Allah nggak ada yang sirna, pahalanya nggak akan pernah sirna dengan izin Allah. Amin.